Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Oke. Saudara masih ingat hari ini mata kuliahnya dengan saya apa? Oke. Satu semester ini saudara dengan saya adalah mata kuliah struktur data, di mana minggu kemarin kita sudah pertemuan pertama itu kita sudah membahas apa saja yang akan kita bahas di satu semester ini. Nah, saya juga sudah mendemonstrasikan kepada saudara RPS kita untuk satu semester ini. Oke, untuk hari ini ada yang tidak hadir, saya absen dulu ya. Purnama Abdullah, Salsabila, Saskia Ivana. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa berdasarkan keyakinan masing-masing. Oke, kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan membahas struktur data berdasarkan RPS yang sudah disampaikan minggu kemarin. Nah, di sini CPMK itu adalah capaian mata kuliah. Capaian mata kuliah itu kalau di mata kuliah struktur data itu ada 4. Ini yang pertama, capaian mata kuliah yang pertama. Di sini mahasiswa dituntut mampu memahami konsep dasar struktur data dalam dunia komputer. Jadi nanti di dalam CPMK yang ini, hasil pembelajaran kita hari ini, di mana nanti saudara mampu memahami apa itu struktur data dan apa hubungannya dengan algoritma, kemudian kenapa struktur data ditambah dengan algoritma itu hasilnya program gitu. Ya, jadi nanti saudara bisa memahami konsep struktur data itu dalam dunia komputer. Kemudian sub CPMK-nya itu nanti saudara mampu menguraikan konsep dari struktur data tersebut. Nah, struktur data itu apa? Kemudian saudara uraikan konsepnya dan mengaitkannya dengan algoritma. Kemudian kalau ini ada RPS seperti yang sudah saya lihatkan minggu kemarin, di mana di dalam RPS itu semuanya lengkap dari sub CPMK 1 sampai 4, kemudian lengkap dengan minggu-minggu yang akan kita lalui selama satu semester ini. Oke, kita masuk ke materi struktur data. Nah, di sini ini ada pertanyaan pemantik. Nah, di situ ada pertanyaan pemantik. Pernyataan pemantik di situ ada struktur data wajib dipahami oleh seorang programmer. Struktur data itu wajib dipahami oleh seorang programmer. Kenapa? Karena memang dengan adanya struktur data itu bisa memudahkan seorang programmer itu untuk mengakses data yang dibutuhkan secara cepat, tepat, karena struktur data dapat memiliki format khusus yang berfungsi untuk gitu. Jadi dengan struktur data itu seorang programmer itu bisa mengatur data, bisa memproses data, bisa mengambil data, dan bisa menyimpan data itu secara efektif dan efisien. Nah, itu alasan kenapa seorang programmer itu harus paham dengan struktur data. Kemudian, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa struktur data itu adalah suatu cara menyimpan, mengorganisasikan data di dalam memori komputer sehingga data itu bisa kita ambil secara efektif dan efisien. Kemudian kalau secara teknik, data itu disimpan dia dalam bentuk angka, huruf, simbol yang tersusun dengan format-format tertentu. Nah, itu yang disebut dengan struktur data. Kemudian di dalam struktur data itu ada dua istilah. Yang pertama itu node. Nah, istilah node dalam struktur data itu
merupakan elemen yang ada di dalam struktur data, di mana pada setiap node itu mengandung pointer. Nah, kalau kita contohkan, misalnya struktur data yang linked list misalnya. Nah, linked list itu kan terdiri dari beberapa node. Node pertama, kedua, ketiga, di mana masing-masing node itu dihubungkan dengan yang namanya pointer gitu. Jadi node pertama menyimpan alamat node sebelumnya, node kedua menyimpan alamat node sebelumnya, dan seterusnya seperti itu. Itu yang disebut dengan node. Kemudian indeks. Nah, indeks ini merupakan objek pada sistem basis data yang dapat mempercepat proses pencarian. Nah, kalau kita contohkan itu ke struktur data yang berbentuk array. Nah, di mana array itu dia mempunyai indeks yang dimulai dari 0 sampai indeks ke N. Nah, kenapa dikatakan di situ bisa mempercepat proses pencarian data? Karena di situ memang kita mencari data itu berdasarkan indeksnya. Misalnya kita mau cari data dari indeks 4 gitu. Jadi kita langsung menuju ke indeks ke-4. Nah, itu istilah-istilah yang digunakan di dalam struktur data. Kemudian, struktur data juga bisa digunakan untuk mengelola database, melakukan kompres hingga mengelola data lainnya. Jadi dengan adanya struktur data itu nanti, data itu bisa kita kompres, bisa kita olah sesuai dengan kebutuhan para programmer tersebut. Kemudian, struktur data bisa mempengaruhi ketepatan algoritma di dalam suatu program. Kenapa dibilang seperti itu? Nanti di dalam sebuah program itu kan misalnya kita mau buat sebuah program, yang kita pikirkan pertama kali atributnya apa saja, kemudian apa yang dibutuhkan, kemudian tipe datanya apa. Kalau seandainya tipe datanya itu hanya membutuhkan integer, kita cukup membuat integer saja, tidak perlu kita buat long integer gitu, karena kapasitas penyimpanan integer dan long integer itu berbeda gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan struktur data itu bisa mempengaruhi ketepatan algoritma dalam suatu program komputer. Oke, bisa kita lanjutkan? Oke, pertama itu array. Nah, array di sini di sini ada ilustrasinya. Array itu, nah sebelum saya lanjut, ada kira-kira yang paham atau tahu array itu apa? Array, struktur data array. Struktur data yang menyimpan kumpulan data dengan tipe data yang sama, itu array. Berarti struktur data array ini adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen data yang mempunyai tipe data yang sama. Nah, coba dilihat di ilustrasinya. Di ilustrasinya ini kan mulai dari indeks 0 sampai 6. Kemudian data ini alamat ya, di atas ini alamatnya. Ini alamat, kemudian ini lokasi memorinya, ini indeks, kemudian di sini ada U, B, F sampai C. Kenapa dikatakan kumpulan elemen data yang sama? Karena di situ dia mempunyai tipe data yang sama. Ini tipe datanya apa? Integer, karakter, string. Tipe datanya apa ini? Karakter atau string. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini keunggulan dari array. Nah, di sini ada keunggulannya, bisa digunakan sebagai implementasi lainnya seperti queue atau antrian. Nah, di dalam antrian atau di dalam tumpukan kita juga bisa pakai yang namanya indeks. Dari indeks 0 sampai indeks seterusnya. Array itu juga bisa kita gunakan di situ. Kemudian keunggulan yang kedua, proses pencariannya cepat. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita mencari itu berdasarkan indeksnya, berarti prosesnya cepat gitu. Kita tidak perlu mencari dia mulai dari indeks 0 dulu. Nah, kalau kita cari indeks 2 ya langsung ke 2 gitu. Itu keunggulannya. Kemudian kekurangan dari array. Kekurangannya, saat mau menambah, mengurangi data membutuhkan waktu yang lebih lama karena tipe array itu dia berurutan. Jadi kalau untuk menambah, mengurangi, kita butuh waktu lama karena memang array itu dia berurutan mulai dari indeks 0, 2, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian linked list. Nah, linked list itu struktur data yang terdiri dari beberapa node. Nah, seperti yang kita lihat di gambar, ini ada node A, B, C, dan D. Itu node-node yang terletak di dalam struktur data array. Jadi, masing-masing node ini dihubungkan dengan yang namanya pointer.
Jadi not pertama, not kedua disimpan oleh alamatnya oleh not pertama, not ketiga disimpan oleh yang kedua, dan yang terakhir alamat siapa yang disimpan, karena tidak ada not berikutnya berarti ditandakan dengan 0, berarti memang tidak ada alamat yang disimpan oleh not yang terakhir. Nah, itu struktur data linked list. Kemudian struktur data stack, tumpukan. Nah, tumpukan ini struktur data yang berbentuk tumpukan. Kalau kita contohkan ke dalam kehidupan sehari-hari, tumpukan buku di atas meja, tumpukan kain di dalam lemari, di mana dia memakai metode last in first out, berarti yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Begitu juga tumpukan kain dan buku. Begitu juga di data itu berarti data yang terakhir masuk itu yang pertama kita akses. Nah, dapat dilihat di sini push dan pop-nya atau mengambil dan mengeluarkan datanya itu di pintu yang sama. Itu struktur data stack. Kemudian yang keempat, struktur data queue atau antrian. Nah, di antrian ini malah kebalikan dari stack. Kalau stack itu yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Tapi kalau di antrian, yang pertama datang, yang pertama dilayani gitu. Itu kalau kita pakai struktur data yang antrian. Kemudian struktur data tree. Nah, struktur data tree ini kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari kan tree itu pohon ya. Pohon itu kan akarnya di bawah, daunnya di atas. Nah, realita sebenarnya kan seperti itu. Tapi kalau dalam struktur penyimpanan data dalam komputer, itu malah kebalikan. Rootnya yang di atas, akarnya di atas, daunnya yang paling bawah. Nah, coba saudara lihat ini gambarnya. Di sini ada root, kemudian yang paling bawah ada leaf node, berarti daun. Nah, kenapa dikatakan daun? Karena node itu tidak mempunyai cabang lagi. Itu dikatakan node. Di mana di struktur data tree ini dia terdiri dari beberapa istilah, ada istilah root, parent node, ada istilah sibling, child node, leaf. Kemudian ini struktur data tree itu juga diukur dengan yang namanya level 0 dan 1, 2 dan seterusnya. Semakin dalam ke bawah berarti semakin tinggi levelnya. Itu kalau struktur data tree. Kemudian yang keenam, graph. Graph ini struktur data yang kita gunakan untuk menentukan kecepatan lintasan mana yang harus kita tempuh gitu. Itu kalau yang untuk graph. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ini struktur data hash table. Nah, struktur data hash table ini adalah sebuah struktur data yang bisa mengkonversi. Misalnya ada sebuah data dalam bentuk karakter atau string yang mempunyai kapasitas yang besar, bisa kita kompres dengan menggunakan hash table. Bagaimana caranya? Nanti yang berbentuk string itu kita konversi menjadi aritmatika. Menjadi aritmatika, konversi menjadi bilangan biner yang hanya terdiri dari 0 dan 1. Nah, itu yang disebut dengan hash table. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi, atau saya terlalu cepat? Mungkin struktur data itu apa? Ada yang bisa? Oke, saya simpulkan lagi. Jadi yang kita bahas tadi dari awal sampai barusan adalah apa yang dimaksud dengan struktur data. Kemudian, kenapa seorang programmer itu harus paham dengan struktur data? Oke, berarti struktur data itu adalah cara kita menyimpan, cara kita mengorganisasikan, cara kita menyusun data di dalam memori komputer sehingga data itu bisa kita ambil secara efektif dan efisien. Nah, jadi itulah alasan kenapa seorang programmer itu perlu memahami yang namanya struktur data. Oke. Saya mau mengajak saudara berpikir. Sekarang saudara kan sudah mengetahui tentang struktur data. Kenapa seorang programmer itu harus paham dengan struktur data. Nah, sekarang saya mau mengajak saudara berpikir. Nih, sekarang posisikan saudara sebagai seorang programmer. Nah, ini saudara sebagai seorang programmer ya, posisikan sebagai seorang programmer. Kemudian saudara mendapatkan job dari saya atau dari siapapun lah
dari masyarakat mungkin karena saudara kan teknik informatika ya, jadi memang akan mendapatkan job-job mungkin dari luar atau dari saya, dari siapa. Saudara diminta membuatkan sebuah program atau sebuah aplikasi sederhana aja dulu, penginputan data mahasiswa. Oke, nah saudara seorang programmer nih menginput data mahasiswa. Kira-kira kalau menginputkan data mahasiswa, kira-kira yang ada dalam pikiran saudara apa dulu? Nama mahasiswa. Oke, berarti atributnya ya nama mahasiswa. Yang laki-laki? NIM. Oke. Bayangkan mahasiswanya. Mahasiswa ini yang melekat di diri mahasiswa itu atributnya apa saja? Nama, NIM, apa lagi? Alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, apa lagi? Oke, nah berarti sudah kita kumpulkan dari kasus yang saya berikan tadi. Saudara sudah berpikir, saudara sudah mendapatkan beberapa atributnya. Nah sekarang saya minta ada satu orang yang ke depan untuk menuliskan kira-kira kalau kita seorang programmer dapat job membuat sebuah aplikasi penginputan data mahasiswa, kira-kira atributnya apa saja? Siapa yang bisa? Oke. Tapi atribut dari seorang mahasiswa itu yang Ya, mahasiswa saja, kan kita menginput data mahasiswa. Lanjut aja. Satu, ajak temannya di belakang berpikir. apabila nantinya jika kita menjadi seorang programmer yang kita untuk membuat sebuah program penginputan data mahasiswa, yang pertama yang harus kita pikirkan adalah data atribut dari mahasiswa itu sendiri. Mungkin jika saya tanya kepada teman-teman, apa data yang bisa kita inputkan untuk seorang mahasiswa? Pertama mungkin bisa kita inputkan nama, lalu setelah nama apa? Ini. Lalu bisa alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan apakah masih ada Masih. kawan-kawan data yang bisa kita inputkan untuk data atribut dari seorang mahasiswa selain dari data yang sudah ditampilkan di depan? Nomor telepon. Oh. Dan sebagainya. Oke, berdiri aja di situ dulu. Sekarang kita sudah dapat data nih, datanya ada nama, NIM, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor telepon dan seterusnya. Bisa saja umur, nanti banyak lagi datanya. Nah, kalau dari data ini kita apakan kira-kira supaya bisa menjadi sebuah aplikasi? Kita kaitkan dengan yang namanya struktur data. Nah, kalau kita lihat di situ nama, berarti yang terpikir adalah kalau nama saat kita konversikan, apa yang bisa kita tuliskan? Berarti untuk bisa membuat sebuah program, berarti kita harus deklarasikan dulu. Kita tentukan dulu tipe datanya apa. Nah, nama tipe datanya apa kira-kira? Nama string, oke. Silahkan dibuat string.
Oke. Kemudian NIM. NIM itu bisa integer, bisa juga string. Karena NIM itu kan tidak akan kita kalikan, tidak akan kita bagi, tidak akan kita apa-apakan. Boleh dia integer, boleh juga string gitu. Yang tidak boleh string itu misalnya dia nanti akan di bawah, itu kan baru deklarasi variabel, di bawahnya nanti dia akan kita panggil untuk kita kali, kita bagi, kita kurang gitu. Baru tidak boleh kita pakai string. Tapi kalau selama dia tidak akan kita bagi, kita operasikan lah, berarti dia boleh pakai string atau karakter. Oke, alamat string. Berarti semuanya string ya? Oke. Kira-kira yang membutuhkan tipe data yang lain apa? Umur? Oke. Nah, ini maksudnya kenapa seorang programmer itu harus paham dengan yang namanya struktur data. Karena di struktur data itu kita mengetahui dengan atribut nama kita mau pakai tipe datanya apa. Gitu. Kalau dia alamat pakai tipe datanya apa. Kemudian dengan pemakaian tipe data yang cerdas itu akan membuat program saudara itu lebih bagus, gitu, lebih efektif. Kenapa? Karena memang misalnya dia bisa pakai karakter misalnya, tapi sudah pakai string. Karena kapasitas karakter dan string itu berbeda. Kalau contohnya seperti ini, contohnya wadah. Yang mau saudara simpan itu adalah jambu 3 buah. Gitu. Tapi saudara sediakan wadahnya yang sangat besar. Dia bisa disimpan, bisa disimpan, tapi bisa disimpan, bisa dijalankan, tapi apa? Tapi membutuhkan memori yang sangat besar dan itu mubazir, tidak bisa lagi disebut sebagai efektif dan efisien. Nah, itulah gunanya kita mempelajari struktur data supaya kita bisa memposisikan penyimpanan di memori komputer itu dengan baik dan benar. Oke, bisa dipahami sampai di situ? Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Ega. Oke. Kira-kira dari pembahasan kita tadi, kemudian kita sudah masuk ke contoh pengaplikasian, ada pertanyaan yang perlu dijelaskan kira-kira? Oke, pas? Oke. Kalau tidak ada, berarti ini baru atributnya yang kita tulis di depan. Berarti minggu depan saudara sudah bisa merubah string ini, tipe-tipe data ini dan atribut ini ke sebuah kode program sederhana. Berarti saudara deklarasi variabel, kemudian dibuatkan kode programnya di bawah. Di mana setiap materi di struktur data itu kita implementasinya ke kode program. Oke ya, berarti saudara siap ya buatkan merubah ini ke dalam bentuk kode program. Oke? Bisa? Oke, minggu depan kita presentasikan. Oke, untuk hari ini cukup? Cukup. Oke, baik. Berarti untuk hari ini kita cukupkan. Minggu depan kita masuk ke materi berikutnya, yaitu materi tentang struktur data yang pertama, itu array. Kemudian langsung kita implementasikan juga ke bahasa pemrograman. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.